teman-teman kita bersama-sama akan melihat dari 1 Timotius 5 ayat 1 sampai pasal 6 ayat 2a. Ya, kita akan baca sekaligus barengan ketika akan ada pembahasan sama-sama. Ya, oke, kita akan lihat pertama bagian ini ya. Oke, introduction teman-teman. Ini singkat aja, surat 1 Timotius itu bersama dengan surat 2 Timotius dan Titus itu surat penggembalaan ya. Jadi dia diberikan oleh Paulus ya, ya kepada rekan gembalanya yaitu Titus dan Timotius ya. Nah, teman-teman, walaupun ini ditujukan secara pribadi ya dari Paulus kepada mereka, tetapi ini sebetulnya dituliskan bagi gereja ya yang digembalakan khususnya oleh Timotius pada waktu itu, yaitu di jemaat Efesus. Nanti teman-teman bisa cek di 1 Timotius 1 ayat yang ketiga gitu ya. Nah, kemudian kita lihat tema umum dari surat ini adalah ini teman-teman ya. Teman-teman akan bisa melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Paulus supaya ada sistem dan tata kelola kehidupan gereja yang berdasarkan ajaran sehat. Nah, ini yang Paulus minta supaya Timotius itu mengerjakan bagiannya sebagai pemimpin di gereja Efesus, yaitu mengelola sistem gerejanya seperti apa, pemerintahan gerejanya, dan mengelola mewujudkan tata kelola gereja yang baik ya, atau kehidupan bergereja yang baik sesuai dengan ajaran sehat. Nah, teman-teman nanti kalau membaca Timotius secara keseluruhan, maka kata sehat ya, kata pengajaran ya, sound doctrine begitu ya, ajaran sehat itu diulang cukup banyak oleh Paulus kepada Timotius yang kemungkinan besar pada waktu itu menghadapi banyak pengajaran-pengajaran yang keliru begitu ya, Saudara ya. Nah, kita akan lihat kemudian ini outline-nya, teman-teman. Ini outline-nya secara keseluruhan 6 pasal dari 1 Timotius. Yang pertama itu tentang kehidupan iman pengajaran gereja. Yang kedua ini tentang doa dan juga laki-laki dan perempuan dalam gereja. Yang ketiga karakteristik pejabat gereja, yakni penilik jemaat atau episkopos dan diaken atau diakonos. Kemudian pasal yang keempat itu pengajaran sesat yang ada di gereja, sekeliling gereja begitu, dan Paulus pengen Timotius itu aware gitu ya, sadar bahwa ada sesuatu yang terjadi di sekelilingnya. Kemudian pasal 5 yang kita akan renungkan sama-sama teman-teman tentang relasi di dalam gereja ya, bagaimana kita bersama-sama bisa saling berelasi ya di dalam kehidupan bergereja. Dan juga pasal 6 masih menyangkut relasi ya dengan yang lain dan juga kesalahan hidup dan beberapa pesan dari Paulus. Nah, ini outline yang di pasal 5 sampai pasal 6 ayat 2 yang kita sama-sama akan bahas sore hari ini ya teman-teman. Jadi kita melihat bahwa ini semacam guideline atau panduan dari kehidupan relasional bergereja, khususnya pada waktu itu di dalam jemaat di Efesus. Nah, yang menarik teman-teman di sini adalah bahwa guideline ini mencakup seluruh kehidupan bergerejanya orang-orang atau jemaat yang ada di Efesus, teman-teman. Yang pertama terhadap saudara seiman, usia tua, kemudian muda, laki-laki, dan kemudian perempuan. Nah, terus kemudian menarik di bagian ini khususnya di ayat 3 sampai 16 secara khusus Paulus tuh ngomong tentang janda-janda. Begitu ya, Paulus ngomong tentang janda-janda. Dan kemudian nanti dilanjutkan lagi sesuatu yang tidak asing di dalam surat Paulus kepada Timotius, yaitu tentang penatua. Dan yang terakhir tentang hubungan antara tuan dan budak. Nah, kita lihat satu persatu teman-teman. Oke, saya minta Aldi boleh baca ya ayat 1 dan 2 pasal yang kelima ini, silakan Aldi. Oke, pasal yang pertama. Ayat 1 dan 2 ya, 1 dan 2 aja dia. Ayat 1 dan 2. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa, tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh
kemurnian. Oke. Aldi, kalau kita lihat nih, misalkan waktu kamu baca ini begitu ya, berarti di dalam komunitas itu kira-kira ada berapa ragam usia yang ada di situ di gereja yang ada pada waktu itu? Ada 2, kaum muda dan kaum tua. Oke, kaum muda dan kaum tua, ya, orang-orang yang sudah berusia tua dan sudah berusia yang masih berusia muda. Kira-kira Yersi, kalau pada zaman Timotius yang dianggap tua itu umur berapa, yang dianggap muda itu umur berapa Yersi? Halo Yersi, ya. Ya, halo. Yang dianggap tua umur berapa, yang dianggap muda umur berapa? Kalau yang tua itu udah mungkin 60-an ke atas. Kalau yang muda 60-an ke bawah. Oke, 60-an ke atas dianggap tua. Nah, tadi yang muda belum loh. Yang muda berapa range-nya? Ya sih. Boleh ditawar umurnya. kalau yang muda itu 18 sampai 30-an. Oh, oke, 18 sampai 30-an. Berarti ya sih masih muda atau sudah tua? Masih muda. Masih muda. Oke, berarti di sini berapa? Kira-kira 60 ya, teman-teman ya. Di sini 60. Di sini oke lah, yang muda-muda kita bisa bilang berapa? Sekitar 30 atau ke bawah, gitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat, kalau teman-teman nanti baca di dalam 1 Timotius 4 ayat 12, bahkan seorang Timotius, pemimpin yang ada pada waktu itu, yang kemungkinan besar masih berusia muda, maka Paulus bilang begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Nah, teman-teman, dalam tradisi Yahudi, kalau saya tidak salah, begitu ya, di dalam apa yang pernah saya baca, orang Yahudi menganggap orang sudah dewasa atau berusia tidak muda lagi itu adalah start dari 30. Jadi kalau orang Yahudi bilang life begins at 30. Nah, gitu ya. Tapi kalau orang Yunani itu dia mulai umur 40 dianggap dewasa. Jadi udah dianggap tua lah kira-kira begitu ya. Di bawah 40 itu masih muda. Jadi orang Yunani bisa bilang life begins at 40. Nah, teman-teman sekalian, di sini kita tahu bahwa Timotius itu berada di golongan yang mana berarti, Xenia Esta? Yang muda atau yang tua? Timotius sendiri masuk di dalam kaum yang apa? Muda atau yang tua? Ini panggilnya Xenia atau Esta panggilnya? Menurut saya muda, Pak. Menurut kamu muda ya? Oke, jadi kita bisa bayangin begini teman-teman ya. Timotius seorang muda memimpin orang-orang yang punya berbagai macam jenis usia. Oke ya. Dan ada laki-laki dan perempuan, mereka ada yang tua, ada yang muda, ada perempuan yang tua, ada perempuan yang muda. Nah, sekarang apa yang Paulus suruh Timotius lakukan kepada mereka? Teman-teman, kita lihat dari ayat ini adalah begini. Buat orang-orang tua ya, yang tadi YLC kategorikan 60 tahun ke atas, tapi kalau ternyata misalkan di dalam tradisi atau anggapan orang Yahudi dan Yunani, kalau jemaat Efesus bisa dikatakan jemaatnya campur, nah kemungkinan besar tuh memang sebetulnya lebih banyak Yunaninya daripada Yahudi, maka sebetulnya range antara umur 30 atau 40 sampai umur 60 ke atas itu bisa dibilang orang tua. Ya, kalau kita boleh sepakat begitu, Timotius disuruh Paulus begini, jangan keras waktu engkau menegur orang tua ini, tapi tegur sebagai bapak. Terus buat orang muda yang kemungkinan besar usianya mirip dengan Timotius atau di bawah Timotius, tegur sebagai saudara. Ini maksudnya yang laki-laki. Nah, buat perempuan yang tua, begitu ya, Paulus bilang tegur sebagai ibu. Buat perempuan yang muda, ya, Paulus bilang apa? Tegur sebagai adik, disertai dengan catatan dengan penuh kemurnian.
Nah, teman-teman harus ingat bahwa di sini Paulus itu seperti mengingatkan posisi Timotius sebagai gembala jemaat pada waktu itu. Dia pemimpin rohani jemaat pada waktu itu yang memiliki jemaat yang beragam ini nih usianya. Nah, sehingga teman-teman ketika Paulus pengen Timotius itu menegur mereka semuanya ini sesuai pada tempatnya, baik sebagai bapak, sebagai saudara, sebagai ibu, sebagai adik, dan mereka mau ditegur oleh Paulus. Nah, teman-teman, ketika kita melihat bagian ini, maka sebetulnya tidak ada satu orang pun, kalau kita boleh katakan ya, di dalam gereja, di dalam komunitas Kristen, yang tidak bisa tidak mendapat teguran. Nah, teman-teman setuju nggak? Atau kok dalam negara kita begitu ya, tidak ada satu orang pun yang sebetulnya bisa dikatakan kebal hukum atau tidak bisa terima masukan, kritikan atau teguran. Setuju dengan saya nggak, teman-teman? Deta Natalena? Ya, Pak. Setuju nggak? Setuju. Hah? Setuju ya? Berarti semua boleh ditegur ya? Semua boleh menegur nggak kalau begitu? Yes sir, yes sir. Yes sir, yes sir. Mohon Bang, soalnya kurang jelas. Oh, kurang jelas. Maksudnya suaranya atau apanya? Iya, putus-putus tadi Bang. Oh, putus-putus. Yang lain gimana yang lain? Yang lain putus-putus juga nggak? Atau yang lain aman? Jelas kok. Aman, Bang. Oh, jelas ya? Oh, oke. Oke, gini Yesa, kamu setuju nggak di dalam komunitas Kristen bahwa tidak ada satu orang pun yang tidak bisa ditegur? Berarti semuanya bisa ditegur atau semuanya bisa menegur? Menurut saya, saya setuju bahwa semua orang itu bisa ditegur, baik dia itu tua maupun muda, karena seorang pemimpin itu tidak memandang dari segi umur. Wih, mantap. Terus? Jika seseorang itu pemimpin dalam suatu organisasi. Oke. Nah, oke teman-teman ya, kalau begitu kita bisa lihat ya kira-kira sebagai sebuah refleksi kita yang pertama, aplikasi kita yang pertama. Teman-teman, kalau ada keberagaman di dalam persekutuan atau gereja kita hari ini, kita menyikapi keberbedaan itu kira-kira gimana di dalam relasi? Apakah kita anti gitu ya dengan perbedaan, keberagaman? Mau kumpulnya sama yang muda-muda aja enak sama yang tua-tua karena ditraktir terus enak sama yang cewek-cewek aja, sama yang cowok nggak mau enak sama yang punya hobi ini sama yang itu nggak mau enak sama yang ini karena yang itu udah beda banget. Teman-teman, kira-kira menyikapi keberbedaan, keberagaman, kepelbagaian itu seperti apa ya dalam komunitas kita? Ini menjadi sebuah perenungan kita, teman-teman, untuk bagian yang pertama. Terus yang kedua, budaya saling menegur ya, menegur dan ditegur itu terbangun atau tidak dalam komunitas gereja atau persekutuan kita sama-sama. Nah, yang terjadi kira-kira gimana, teman-teman? Yang lebih sering, yang tua tegur yang muda atau sebaliknya, yang muda tegurin terus yang tua? Nah, kalau kita nih di posisi Timotius atau kita mungkin di posisi salah satu sebagai orang yang tua atau orang yang muda yang sedang ditegur atau menegur, kira-kira gimana nih kita bisa menegur layaknya seperti bapak, seperti ibu, seperti saudara, atau seperti adik? Nah, coba kita diskusi singkat ini, teman. Tioma boleh, Riko, Kak Wike juga boleh, silakan berpendapat, Teresia. Siapa lagi nih? Jesse, Manalu, silakan. Teman-teman, di gereja masing-masing ada komunitas dong ya, dan juga di dalam persekutuan mahasiswa ini juga kan. Kira-kira ada budaya saling menegur nggak? Bukan tegur sapa, selamat pagi, bukan begitu maksudnya ya. Tapi ketika kita tahu sama-sama
terjadi sesuatu dan harus diomongin begitu ya, misalkan kesalahan itu harus ditegur, harus diberikan masukan begitu. Kira-kira teman-teman terbiasa nggak dengan ini? Yuk kita bisa diskusi yuk, sharing yuk, silakan. Teman-teman ini Bible study ya, ini kan kelompok tubuh bersama, bukan kelompok tubuh sendirian itu. Silakan sharing ya. Boleh mengutarakan pendapatnya ya. Indrawan boleh juga, Tioma silakan. Sama ini kita hidup di dalam komunitas yang sudah seperti ini belum kira-kira? Shalom, saya Ya. Bang, coba. Shalom, silakan. Yang menjawab pertanyaan pertama, kepelbagaian atau keberagaman di dalam gereja atau persekutuan kita hari ini, bagaimana menyikapinya dalam relasi satu dengan yang lainnya. Kalau dari saya pribadi, kalau kita di tempat ibaratnya kita kan di satu komunitas pasti terdiri dari banyak kepala, pemikiran, pendapat dan lain sebagainya. Itu yang pertama tuh kita harus itu sih Bang, harus bisa membuka diri itu pertama. Terus sabar itu yang kedua. Terus yang ketiga itu bisa menerima kritik dan misalnya orang kritik kita atau orang memberikan kita saran gitu. Kita harus bisa menerimanya gitu. Artinya tuh tidak memikirkan ego kita sendiri gitu Bang. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kamu pernah di posisi itu, Indra? Ya bisa dibilang pernah. Sering gitu sih. Oh sering, oke. Kamu rasa gimana? Kamu rasa oke, enjoy? Yang pertama awal-awal kita menghadapi awalnya itu mungkin ada enaknya sih Bang itu. Oke. Tapi dari semuanya itu belajar untuk mengajarkan diri kita pribadi untuk sabar sih Bang, ketika kita menghadapi misalnya nih ditegur misalnya gitu atau apa gitu. Mungkin kayak kita berpikir kayak rasanya tidak enak gitu kan ditegur misalnya bla-bla kan misalnya. Tapi untuk kita memfilter diri kita sih gitu melalui teguran itu. Lanjut Bang ya? Lanjut boleh, langsung dirangkum juga enggak apa-apa sih. Oke. Terus kalau budaya saling menegur ini kalau di komunitas gereja atau persekutuan itu terbangun sih Bang, cuma yang menjadi realitanya itu terkadang itu kebanyakan yang tua negur yang muda gitu. Kalau yang muda negur yang tua yang muda suka ini ya bikin masalah gitu ya. Enggak juga sih, bukan dikatakan juga. Kalau yang muda negur yang tua kayak kisah Timotius ini mungkin apa ya, kayak realitanya tuh kayak enggak enak gitu, banyak enggak enakan gitu. Tapi kamu pernah lakukan itu? Kamu pernah memberikan masukan teguran kepada yang lebih tua? Pernah sih. Itu kalau di dunia kampus, mungkin itu malah pendetamu atau mungkin kakak rohanimu gitu. Itu di kampus sih lebih tepatnya Bang, yang misalnya kayak sama angkatan atas, yang satu organisasi agama Kristen misalnya gitu. Itu sih itu yang pernah. Kalau untuk orang-orang tua di gereja itu belum untuk teguran gitu enggak, paling memberikan saran gitu. Itu. Oke, thank you Indra. Boleh dengar dari siapa nih yang belum ngomong, siapa yuk? Jesse Manalu atau siapa? Riko, Simanjuntak, Tioma, Teresia, silakan. Bagian pertama dulu nih kita nih. Karena ini nanti akan mendasari yang lain-lain nih teman-teman ya, sampai ke belakang. Aldi, siapa nih? Wika. Oh Wika. Iya. Silakan Wik. Kalau di budaya perkantas sendiri sih udah biasa gitu. Maksudnya yang junior menegur yang senior negur junior kayak gitu. Walaupun memang nggak gampang ya, namanya juga kasih masukan mau sehalus apapun pasti kan mengandung nada-nada kritikan juga kan sebenarnya. Termasuk dosa nggak, Wik? Kalau emang maksudnya itu menegur dosa gitu, Wik? Menegur dosa, ya justru benar. Iya, maksudnya. Kayak gitu. Berarti bisa belak-belakan ya? Bisa aja sih belak-belakan. Cuma memang kadang ada yang mudah langsung diterima, tapi kadang ada yang perlu waktu berpikir panjang. Ini maksudnya apa ya? Karena kan namanya juga manusia ya. Kadang-kadang kan pembelaan dirinya justru jauh lebih kuat gitu. Tapi lebih gampang mana ya, Wik? Sama teman-teman yang lain di sini nih. Misalkan Wika sebagai kakak gitu, negur adiknya lebih gampang, terus adiknya rasa tertekan, atau yang adiknya negur Wika sebagai kakak lebih susah. Nah itu tuh harusnya ditanya tuh yang sama junior. Karena aku kalau orangnya belak-belakan juga sih kok. Oke. Tetapi memang pernah sih ngerasain posisi kalau misalnya kita yang lebih muda gimana kan, bantu pelayanan di gereja juga kan saat ini gitu. Terus di tengah bapak-bapak dan ibu-ibu yang ya mungkin mereka sudah ngerasa banyak pengalaman kayak gitu. Nah, ada seninya juga sih Bang, gimana kita menyampaikan masukan-masukan kita supaya mereka lebih baik. Awalnya tuh kita mikirnya kan udahlah orang tua tuh nggak bisa dikasih tahu, kayaknya mereka udah ngerasa paling tahu kayak gitu. Tetapi ternyata kalau bisa menemukan cara masuknya,
enggak kok, maksudnya mereka terima gitu, ternyata nggak sesulit yang kita pikirkan sebagai anak muda gitu. Yang penting mau belajar kenal kepribadian mereka aja, gitu. Thank you, Wik. Tapi memang biasanya begini teman-teman ya, kalau kita yang tua, anak muda tuh bisa langsung jebret begitu. Tapi kalau yang muda, anak muda yang tua tuh harus mikir berkali-kali, gitu, dengan cara berkali-kali, begitu. Karena yang tua tuh biasanya ngomongnya begini, gua tuh pernah muda, kalian tuh belum pernah tua. Nah, kalau udah begitu repot urusannya, gitu kan? Udah, aku pernah tuh sama orang itu kan, jemaat juga lah, ada majelis juga. Lu tuh dikasih tahu, denger dulu, bilangnya begitu. Lu belum pernah setua gua, bilang begitu. Gua sudah pernah ngalamin kayak lu, gua pernah muda kayak lu. Repot kalau udah ngomongnya begitu ya, nggak ada selesainya gitu kan. Nah, tapi teman-teman, Paulus pengen Timotius ini benar-benar melihat bahwa semua orang itu tanpa terkecuali pernah melakukan kesalahan, bisa melakukan kesalahan, even bahkan pemimpin sekalipun begitu. Sehingga budaya saling menegur satu dengan yang lain ini perlu dibangun satu dengan yang lain. Tapi celakanya teman-teman, seringkali justru kita tahu sama-sama ya, nggak tahu ya teman-teman ngikutin atau enggak ya, cukup banyak gereja-gereja yang masuk di dalam kategori atau aliran Injili ya di US, di Amerika yang beberapa tahun terakhir ini hancur berantakan. Bahkan mungkin kalau kita dengar misalnya kita sempat baca begitu gereja yang cukup besar misalkan bisa dibilang masuk di karismatik begitu ya, di dalam kepemimpinan di Hillsong sendiri pun juga hancur berantakan secara kepemimpinan. Kita juga dengar beberapa waktu sebelumnya Raffi Zacharias pun juga ada skandal begitu ya. Terus beberapa waktu sebelumnya Bill Hybels dan lain sebagainya yang Perkantas pun juga beberapa kali kan ada undang mungkin atau juga terjemahkan bukunya dan sebagainya, ambil kutip sana sini begitu ya. Teman-teman kita tahu sama-sama bahwa ketika budaya saling menegur keterbukaan ini nggak dibangun sejak awal, teman-teman, maka sebetulnya kita tahu bahwa ini nanti bisa jadi satu sampah yang menggunung dan lama-lama seperti bom yang siap meledak ya kapanpun. Dan ini menjadi sesuatu yang penting loh. Ya, saya pernah satu kali khotbah di satu gereja, turun dari mimbar langsung saya dibilang begini, Pak, khotbahmu kurang. Wah, kurang ajar saya bilangnya. Dalam hati saya itu udah persiapan berkali-kali segala macam. Bilang, Pak, khotbahmu kurang, coba cek lagi. Ngomongnya begitu. Dalam hati saya pikir, ini jemaat ini kok begini ya caranya ya. Tapi teman-teman, saya belajar untuk melihat dulu begitu ya, apa yang ingin dia katakan. Meskipun di awal nggak enak begitu. Nah, ketika kemudian saya coba cross cek lagi apa yang saya tulis, saya sampaikan, oh ya benar, saya renungkan, oh ya ada satu poin yang sebenarnya masih bisa masuk yang akan menguatkan dari seluruh bagian yang saya khotbahkan. Tapi menariknya, jemaat ini juga akan berkata ketika saya melakukan hal yang baik atau sesuatu yang saya pikirkan itu benar-benar oke untuk jemaat, dia akan berkata, thank you Pak, Bapak sudah mikirin begini segala macam. Dan itu apresiasi yang sangat baik. Dan satu waktu saya juga pernah mendapati satu pengalaman di kampus alma mater saya, sudah di saat Malang ya. Waktu itu ada sebuah pengumuman ya dari pihak dosen yang akan mengumumkan biasanya mahasiswa teologi itu akan praktek ya, entah praktek 2 bulan, entah praktek 1 tahun begitu ya. Tapi kala itu pengumuman praktek itu tidak memasukkan nama teman saya begitu. Nah, karena nggak tahu karena alasan apa segala macam. Nah, saya tuh protes teman-teman. Saya tuh pengen ngasih masukan begitu kepada dosen yang menuliskan itu. Sebab orang jadi bertanya-tanya, loh si A ini kok nggak dimasukin namanya? Apakah dia akan dikeluarkan? Apakah dia ada masalah atau apa? Begitu. Tidak ada penjelasan yang diberikan kepada kami begitu. Nah, karena pada waktu itu juga mungkin ada pergumulan tertentu dan sebagainya. Tapi saya belajar juga untuk berani menyampaikan kepada dosen saya. Ya, ketika itu waktu itu saya belajar pakai tulis surat, teman-teman. Saya tulis surat, terus akhirnya dosen itu langsung panggil, Nathanael, tolong boleh ketemu sama saya ya, kita ngobrol dulu, oke. Dan bersyukurnya teman-teman di dalam percakapan itu ada sesuatu yang terbuka yang kita tuh bisa saling memberikan sudut pandang satu dengan yang lain, dan bagi saya itu sesuatu yang sangat sangat baik begitu. Nah, ini yang juga saya coba lakukan tiap-tiap kali saya ada di komunitas tertentu, dan sekarang saya ada di GKI Pontianak. Nah, ini saya coba bangun karena memang ada budaya-budaya tertentu yang tidak bisa kita itu melakukan ini, karena
seolah-olah tuh yang misalkan yang muda ngomong sesuatu sampai yang tua tuh kayaknya kurang ajar begitu. Tapi Paulus katakan kepada Timotius tidak gitu. Ketika engkau memperlakukannya sebagai bapak, sebagai ibu begitu ya, sebagai saudara, sebagai adik begitu. Karena kita Paulus tadi ngomong kan, lakukan dengan penuh kemurnian, nggak ada niat-niat yang lain. Karena kita pengen supaya kita tuh memperbaiki diri sama-sama satu dengan yang lain. Itu tujuan Paulus, teman. Di bagian yang pertama. Selanjutnya teman, bagian yang berikutnya adalah, nah ini agak panjang ya, kita baca cepat aja teman, tentang janda begitu ya, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-16. Nah, saya pakai terjemahan Indonesia sederhana begitu ya. Jadi di sini Paulus bilang ada janda yang punya kebutuhan, ya, yaitu janda yang tidak punya keluarga. Jadi dia sebatang kara, ya, seorang diri. Nah, tapi kalau ada janda yang masih punya keluarga, begitu ya, biarlah keluarganya, keturunannya itu lebih dulu memperhatikan kebutuhan janda seolah-olah dia sedang atau mereka sedang melayani Allah. Misalkan nih, teman-teman punya orang tua, terus papa, ini maaf misalkan ya, papa teman-teman meninggal sehingga mama itu jadi janda begitu. Nah, sudah menjadi tanggung jawab kita begitu ya. Di sini dikatakan orang tuanya berarti mamanya atau nenek mereka sendiri. Itu harus dirawat oleh keluarganya begitu ya. Sebab apa? Ini sebagai bentuk kata Paulus di dalam terjemahan Indonesia sederhana, terjemahan sederhana Indonesia TSI, itu bentuk membalas kebaikan orang tua atau kebaikan neneknya. Nah, sebab apa? Hal itu firman Tuhan katakan menyenangkan hati Allah. Ya, tetapi bukan cuma keluarga keturunannya yang memperhatikan. Paulus bilang jemaat pun ya juga diminta untuk memperhatikan kebutuhan para janda yang benar-benar sendiri, yang sebatang kara, ya, yang tidak ada orang yang membantunya, nggak punya keluarga. Sebab janda-janda ini dia itu benar-benar hidupnya itu hanya bergantung sepenuhnya kepada Allah. Siang dan malam dia berdoa minta pertolongan, besok mau makan apa begitu kira-kira itu nggak tahu, nggak bisa. Nah, tetapi hati-hati, ternyata ada janda-janda yang pada waktu itu hidup untuk menikmati kesenangan dunia, gitu ya. Nah, Paulus bilang ada yang seperti itu. Nah, dan Paulus ngomong ya supaya jemaat itu memperhatikan mengatur pelayanan kepada para janda yang hidupnya sendiri tadi, yang benar-benar sebatang kara, begitu ya. Supaya apa? Dengan cara demikian, cara hidup jemaat ya Efesus pada waktu itu di hadapan orang yang belum percaya itu tidak ternoda, sehingga apa? Jadi kesaksian teman-teman. Sehingga nggak ada omongan begini, ih itu orang Kristen ya, mamanya sendirian, anak-anaknya nggak ada yang mikirin ya, ih waktu itu orang Kristen ya, oh kasihan suaminya sudah meninggal, dia seorang diri jadi janda, gereja nggak ngurusin sama sekali. Nah, nggak ada omongan begitu. Nah, diulang lagi sama si Paulus, kalau dia punya anggota keluarga yang jadi janda, tapi dia tidak merawat ya mamanya atau neneknya, dikatakan dia lebih buruk dari orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya, disamakan dengan orang-orang yang belum mengenal Kristus. Nah, dilanjutkan lagi, suruh daftarin teman-teman, para janda ini suruh daftarin sama si Paulus, ya 60 tahun ke atas. Ini janda yang sudah tua berarti, dan punya klasifikasi kriteria. Dikenal, satu, dia istri yang setia, ya, terus dia ibu yang baik, ya, terus kemudian dia suka memberi tumpangan, dia menjadi pelayan bagi yang lain, membantu orang dalam kesusahan, selalu melibatkan diri dalam perbuatan yang baik. Jadi ini kriteria ya, kriteria dari janda-janda yang Paulus minta jemaat itu untuk tolongin mereka. Begitu ya, yang umurnya 60 tahun ke atas hidup sendiri. Nah, ada para janda yang umurnya kurang dari 60 tahun. Nah, ini kata Paulus nggak usah didaftarin. Takutnya apa? Dia mau kawin lagi. Begitu ya, kira-kira masih kuat. Nah, karena apa? Dibilang oleh Paulus itu janda muda. Nah, ini janda muda ya. Dibilang sering jadi pemalas, suka menghabiskan waktu dengan keluar masuk rumah orang-orang, membicarakan kejelekan orang lain, mencampuri urusan orang lain, membicarakan hal-hal yang tidak pantas, gibah ya,
bikin dosa gitu ya kira-kira teman-teman. Nah, jadi buat Paulus janda muda ini kalau masih kuat seperti itu, kawin lagi aja gitu loh, nikah lagi, besarin anak supaya ada tanggung jawab, urus rumah tangganya begitu ya. Jadi jangan sampai sekali lagi orang Kristen itu dijelek-jelekin gara-gara ini loh, janda mudanya yang ngaco nih hidupnya. Kira-kira begitu. Sebab kata Paulus pernah kejadian gitu ya. Dulu ada yang tersesat dan jadi kaki tangan iblis dan pasti akan mempermalukan gereja Tuhan. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu. Tapi Paulus bilang kebutuhan para janda yang benar-benar janda ini ditopang dulu anggota keluarganya, baru jemaat. Nah, kalau begitu teman-teman kita bisa lihat nih sekarang untuk bagian yang kedua mengenai janda-janda nih. Nah, ini berusia di atas 60 tahun, tidak memiliki keluarga, tapi masih ada yang punya keluarga atau anak. Nah, yang benar-benar janda benar nih, teman-teman, ya, janda tua yang benar nih, dia itu berharap kepada Allah, berdoa, dikenal sebagai istri yang baik, ibu yang baik, suka beri tumpangan, rela menjadi pelayan, itu tadi ya yang dibilang oleh Paulus. Tolong mereka, orang-orang yang punya kriteria seperti ini. Jadi harus dilihat baik-baik begitu ya. Enggak semua sembarang janda nih yang ditolong, begitu. Nah, yang berikutnya ada janda muda, teman-teman, kurang dari 60 tahun, masih bisa pengen kawin, tapi males-malesan, nih ya, gibah, gosip, segala macam. Nah, dan pernah tersesat seperti ini. Nah, Paulus pengen supaya mereka itu menikah lagi. Nah, sehingga ada tanggung jawab nih, teman-teman, dari bagian yang kedua ini. Yang pertama, tanggung jawab keluarga. Apa keluarga? Keluarga itu harus mencukupi kebutuhan janda-janda atau ibu atau nenek mereka yang masih hidup. Nah, yang kedua baru menjadi tanggung jawab gereja. Jadi atur pelayanan buat mereka, mengurus kebutuhan mereka, menyarankan janda muda untuk menikah kembali. Tujuannya apa? Hidup jemaat itu jadi kesaksian, teman-teman. Nah, sehingga prioritas pertama adalah keluarga. Keluarga yang memelihara janda yang ada di anggota keluarga mereka. Baru selanjutnya adalah gereja. Gereja memperhatikan. Nah, janda ini adalah masuk di dalam kumpulan kaum marginal. Kaum yang seringkali dianggap lemah, tidak terperhatikan oleh gereja pada waktu itu. Nah, kalau teman-teman ingat kisah janda yang cukup terkenal di Alkitab, itu adalah janda Sarfat, begitu ya, dan adalah janda yang memberikan persembahan, ya, 2 peser. Nah, di sini Paulus ngomong kira-kira kondisi janda yang seperti itu, perhatikan mereka. Nah, teman, saya yakin ya, di dalam setiap kita hidup ya, kita itu selalu Tuhan percayakan tuh ada orang-orang yang terpinggirkan. Ya, ada orang-orang yang sepertinya tuh tidak dapat spotlight gitu ya. Ada orang-orang tuh yang nggak dianggap begitu. Nah, kira-kira apa saja yang kita bisa lakukan kepada mereka kalau kita dipercayakan orang-orang seperti ini? Gitu, apakah kita punya perhatian kepada mereka, teman-teman? Yang biasa dikasih tempat duduk VIP kalau di gereja siapa? Janda atau pendeta? Ya, biasanya teman-teman yang dikasih tempat ya pasti orang-orang yang dianggap mungkin wah oke, begitu ya, cocok di posisi itu. Begitu ya. Nah, ini giliran kita, teman-teman, baik keluarga maupun juga anggota gereja sama-sama memikirkan orang-orang yang seringkali termarginalkan, ini terpinggirkan. Ya, ini menjadi sebuah wujud perhatian kita kepada mereka. Ya, dan sifatnya ini, teman-teman, berkesinambungan. Karena yang kita lakukan itu tidak berkesinambungan loh. Paulus bilang di sini ini sifatnya berkesinambungan, jadi terus-menerus begitu. Enggak cuma sekali pukul habis itu ditinggal, enggak. Nah, ini yang enggak gampang, teman-teman. Kalau kita nolong sekali kasih langsung tinggal tuh gampang biasanya. Gitu kan, misalnya kita kasih nasi bungkus sama orang-orang yang nggak bisa makan hari itu, nah, gampang kasih sekali pergi. Tapi itu besok harinya gimana? Besokannya lagi gimana? Bulan depan seperti apa? Nah, itu yang tidak mudah. Nah, ini yang perlu dipikirkan oleh komunitas, begitu ya, oleh gereja, oleh persekutuan Kristen. Ketika Tuhan tempatkan orang-orang yang kesulitan itu ada di tengah-tengah kita, tuh bagaimana? Begitu ya, ini yang perlu kita pikirkan.
Kita lanjut ya teman-teman ya, bagian yang ketiga. Tadi bagian kedua tentang janda-janda, bagian pertama tentang saling menegur, yang ketiga. Nah, masuk lagi bagian penatua. Teman-teman, dibilang begini, penatua-penatua yang baik ya, penatua-penatua yang baik ini bisa dihormati 2 kali lipat. Ini bukan penatua-penatua yang gila hormat, tapi Paulus yang menyuruh Timotius kepada jemaat seluruhnya di Efesus, kalau ada penatua yang baik, hormati mereka, bahkan 2 kali lipat boleh. Berkhotbah, mengajar. Mereka yang berkhotbah, mereka mengajar. Ya, ada tafsiran yang mengatakan 2 kali lipat ini bukan cuma hormat secara hormat, terima kasih, dihargai, tapi juga boleh diberikan persembahan kasih, gitu kira-kira teman-teman. Nah, dari sini kita bisa melihat ya teman-teman ya, bagaimana ada penatua-penatua yang baik. Tetapi ternyata ada penatua yang punya masalah nih, ya, yang dapat tuduhan begitu ya. Misal penatuanya bikin permasalahan di gereja, di dalam komunitas. Nah, dikatakan kalau memang ada tuduhan kepada dia, Timotius sebagai pemimpin dibilang apa? Cari dulu 2 atau 3 orang saksi, terus cerna dulu tuduhannya benar atau enggak. Nah, kalau memang benar orang-orang yang berdosa, penata-penata berdosa, Paulus bilang begini kepada Timotius, tegur dia di depan semua orang. Ini agak ngeri, teman-teman. Tapi ini Alkitabiah loh. Tetapi teguran yang di ayat 1 dan 2 tadi, tegur sebagai bapak dan sebagainya itu jangan dilewatkan dulu. Ya, jangan langsung mentang-mentang, oh itu ketemu salahnya langsung ditegur, langsung dipermalukan seolah-olah begitu di depan semua orang. Enggak, ya ada tahapannya teman-teman. Makanya Tuhan Yesus bilang kan, tegurlah dia di bawah 4 mata. Kalau enggak, datengin 2-3 orang saksi. Di dalam Matius kan Tuhan Yesus bilang begitu. Kalau itu pun kurang mempan, sudah tegur dia di hadapan jemaat. Begitu kira-kira. Ya, jadi ada tahapannya teman-teman, dan yang Paulus sampaikan kepada Timotius ini persis seperti apa yang Tuhan Yesus sampaikan kepada para muridnya pada waktu itu. Sehingga apa? Supaya itu jera gitu ya, ada efek jerahnya gitu. Ya, karena ini melibatkan 2-3 orang saksi dan bisa jadi ya berkenaan dengan kondisi jemaat. Tegur nggak apa-apa, tetapi ingat harus ada tahapan-tahapannya tadi. Supaya apa? Orang lain pun juga takut, bukan yang bersangkutan aja. Karena apa? Dia jadi penatua kok. Dia jadi pemimpin kok, dia jadi harusnya orang yang diteladani kok. Kok sampai akhirnya berbuat dosa, kesalahan dan yang mungkin bisa merugikan orang lain begitu ya. Nah, terus ini dilanjutkan dengan apa? Pesan Paulus kepada Timotius secara pribadi, teman-teman. Paulus bilang, kalau kamu lakukan itu semua, lakukan tanpa prasangka, bertindak tanpa memihak, begitu ya. Terus kemudian jangan terburu-buru tumpang tangan ya, karena kalau konteksnya kepada penatua biasanya butuh diordain, ditumpangin tangan, ya diteguhkan, ditabiskan. Terus jangan ikut-ikutan dosa begitu ya. Paulus ngomong jaga kemurnian, sekali lagi kata kemurnian muncul lagi di sini teman-teman ya. Terus buat Timotius yang agak punya masalah kesehatan ya, campur sedikit minumannya dengan anggur ya, karena anggur itu punya efek untuk menyembuhkan. Begitu ya. Dan Paulus ngomong tentang masalah dosa dan perbuatan baik di tengah-tengah jemaat. Misalkan nih Timotius melihat kok ini ada yang dosa tapi nggak keluar begitu, nggak terungkap ya, sedangkan perbuatan baiknya juga nggak kelihatan. Paulus cuma pengen ngomong kira-kira gini teman-teman, tenang aja, satu waktu dosa itu akan terungkap ya, dan perbuatan baiklah yang nyata begitu ya. Ya, jadi bau busuk itu kira-kira nanti itu akan kecium gitu. Nggak apa-apa kalau kamu belum bisa lakukan teguran sekarang, it's okay. Kira-kira begitu, teman-teman. Nah, sehingga ketika kita melihat bagian ini, bagian yang ketiga ya setelah janda-janda tadi, maka kita bisa lihat ya penatua-penatua ya yang kemungkinan besar itu adalah mereka yang berjabatan penilik jemaat episkopos dan diakonos ya. Ada kategori penatua yang baik, ada penatua yang bermasalah. Nah, Paulus bilang buat yang baik ya kasih secara layak ya semestinya. Tapi buat yang bermasalah, teman-teman, Paulus juga bilang sama Timotius, jangan tinggalin mereka. Ya, kalau ada tuduhan, kamu cek baik-baik, investigasi dulu baik-baik. Kalau kemudian kamu sudah tegur 4 mata, dia nggak mau dengar juga, tegur di depan semua orang, bukan karena semata-mata apa, kamu pengen menjatuhkan dia,
tapi sebetulnya ada satu harapan dia itu kembali benar jadi penatua yang baik lagi, gitu ya. Jadi bagi saya teman-teman ini selalu ada kesempatan kedua diberikan kepada para pemimpin ini. Ya, kemudian buat Timotius sendiri tadi ya nasihat pribadi, ya ketika melakukan semua itu harus ada asas praduga tak bersalah nih teman-teman, dan tidak pandang bulu nih. Nah, buat penatua-penatua yang kaya mau penatuanya miskin, semuanya sama di hadapan Allah. Nah, kadang-kadang ini yang susah teman-teman, negur orang kaya itu lebih susah daripada negur orang yang tidak punya posisi. Seringkali begitu yang terjadi. Ya, karena seringkali orang kaya merasa nggak pernah salah. Dia kaya kok, ngapain kaya kok salah, begitu ya. Nah, itu yang susah. Tapi Paulus bilang tetap lakukan teguran itu. Ya, sehingga Paulus juga bilang jangan terburu-buru menumpangkan tangan. Ya, lihat dulu baik-baik orangnya seperti apa. Begitu ya, jangan ikut-ikutan berdosa, dan tadi tentang dosa dan perbuatan baik. Nah kemudian di bagian ini sebenarnya kita sedang berbicara tentang apa? Kepemimpinan teman-teman. Kepemimpinan yang berdasarkan relasi itu seperti apa yang Paulus inginkan. Ya, dalam konteks relasi seperti apa, begitu ya yang tadi saya katakan. Ya, buat orang, sebagian orang sungkan negur kalau dia punya posisi, di luar dia tuh direktur, di luar dia tuh punya perusahaan, di luar dia itu pejabat. Bagi Paulus ketika engkau di dalam komunitas Kristen, engkau sama di hadapan Tuhan, begitu ya. Jadi lakukan ya teguran itu di dalam kasih, karena itulah kepemimpinan itu bisa berjalan dengan baik. Kalau enggak, kepemimpinannya mandek. Kepemimpinan yang bisa diperjualbelikan, kepemimpinan yang bisa ditukar dengan uang, jabatan, kekuasaan, buat apa? Begitu ya kalau gereja seperti itu. Nah, tetapi kita nggak bisa tutup mata, teman-teman, seringkali yang terjadi memang seperti itu, begitu ya. Nah, ini yang Paulus ingatkan. Yang berikutnya, kepemimpinan itu juga ada concern individunya, begitu ya. Ketika Paulus menasihatkan Timotius secara pribadi, ya nggak boleh berpihak dan lain sebagainya. Teman-teman bisa bandingin pasal 4 ayat 16, ketika Paulus bilang, awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ketika engkau memimpin dan engkau memberikan teguran, begitu ya, maka dirimu sendiri juga harus benar nih. Jangan sampai engkau menegur tapi ternyata engkau pun jadi batu sandungan, ya itu sama aja berarti ya, gitu. Nah, ketika kita masuk ke bagian ini sebagai refleksi aplikasi kita, teman-teman, kalau kita dapati nih, teman-teman ya, kita ketemu sama penatua atau pemimpin pembimbing yang bagus, kita udah beri hormat semestinya belum sama dia, kasih apresiasi enggak, begitu. Atau kita juga miskin apresiasi, mengucapkan terima kasih, mengucapkan thank you, mengucapkan selamat dan lain sebagainya. Kadang-kala kita itu gampang sekali tegur, ya lihat kesalahan orang, tapi juga apresiasi itu sangat miskin. Nah ini nggak boleh juga teman-teman. Paulus katakan kasih hormat semestinya bagi orang-orang yang memang layak untuk dapat hormat. Nah kalau kita jumpain kesalahan atau dosa dari pemimpin kita, begitu ya, entah itu pemimpin kelompok kecil kita, gitu ya, pendeta kita, penatua yang ada di gereja kita bisa lakukan apa nih? Begitu teman. Kalau kita dipanggil menjadi saksi, kita tahu persis kesalahannya apa, mau nggak kita bersaksi? Atau jangan-jangan kita pun juga ketakutan sendiri teman-teman. Ya karena nanti akan bisa didoain tumpang tangan sama pendetanya, dikutuk dan lain sebagainya. Wah, itu ngeri teman-teman ya. Tapi kita perlu bangun budaya ini dengan baik, dengan sehat di tengah-tengah gereja. Seperti kata Amsal gitu kan, lebih baik teguran yang nyata daripada kasih yang pura-pura. Ya, kalau teman-teman menilai kualitas kepemimpinan di tempat teman-teman ada, baik di perkantas, di persekutuan mahasiswa, di gereja, kira-kira sejauh apa nih? Apakah masih pemimpin yang patut dihargai atau pemimpin yang punya masalah di sini? Nah, kalau teman-teman sudah nilai sama-sama, yuk kita taruh di konteks relasi, ya, dan kemudian bagaimana kita juga boleh mengambil andil yang baik di situ. Yang terakhir teman-teman bagian ayat 1 dan kedua pasal yang ke-6 itu ngomong tentang perbudakan, ya antara tuan dan hamba. Nah teman-teman kira-kira Paulus tuh ngomongnya begini nih, ada tuan dan hamba, seolah-olah Paulus itu bisa jadi mengizinkan adanya perbudakan. Nah ada tuan kepada Tuhan, tuan non-Kristen lah kira-kira begitu. Nah ini tuan ini bisa baik, bisa jahat. Nah, kemudian ada juga tuan yang sudah di dalam Tuhan atau sudah Kristen. Nah, buat tuan yang belum percaya Tuhan,
Kalau dia jahat, ya sudah, mau bilang apa? Dia belum kenal Tuhan, begitu ya. Tapi Paulus bilang kalau yang sudah di dalam Tuhan, sudah Kristen, maka dia harus memperlakukan budaknya, berarti masih tetap ada tuan dan hamba, masih tetap ada tuan dan budak, begitu ya. Masih tetap ada kayak semacam apa ya? Kayak semacam ada gap gitu ya, ada semacam jurang begitu. Ya. Nah, perlakukan sebagai saudara sekarang, bukan hanya ini atasan, ini bawahan, bukan. Saudara dalam Tuhan, dan lebih lagi saudara yang kekasih. Ya, ada hubungan kasih di sini. Ya, ada hubungan yang didasari dengan kasih Kristus di sini. Ya, karena mereka saudara, bukan lagi hanya atasan dan bawahan. Nah, buat hamba-hamba Kristus, budak-budak Kristen tetap hormat kepada Tuhan yang belum percaya. Ya, karena apa? Supaya nama Allah itu tidak dicela. Dan ajaran Kristen mengatakan tetap hormati tuanmu. Nah, hamba Kristen yang punya tuan Kristen harus lebih lagi melakukan pelayanannya kepada tuannya. Lebih rajin lagi, lebih komitmen lagi, segala sesuatunya harus lebih dilakukan kepada tuan yang Kristen ini. Nah, sehingga relasi tuan dan hamba itu buat Paulus ya masih ada begitu ya bagi kehidupan pada waktu itu. Tetapi memaknainya semuanya ini menjadi berbeda ya. Nah, jadi saya katakan sepertinya Paulus membiarkan atau mengizinkan perbudakan ya dalam tanda kutip begitu ya pada waktu itu. Tetapi isinya beda ya, relasi tuan hamba itu udah beda gitu. Nah, kalau di gereja misalnya relasi antara pendeta sama pastor atau office boy gereja, penatua sama supir gereja, ya majelis sama supir gereja itu gimana kira-kira teman-teman lihat menilai relasi mereka? Nah, kalau relasi tuan hamba sekarang ini dimaknainya sudah bukan lagi perbudakan, ya apa yang kita bisa lakukan untuk bisa mewarnai, menggarami di wilayah ini. Seandainya teman-teman ada di posisi tuan hari ini, teman-teman misalnya punya kakak atau punya mbak di rumah, kita bisa kategorikan ini relasi tuan hamba kan, tapi bagaimana teman-teman menganggap dia sebagai saudara, menganggap dia sebagai saudara yang kekasih, memperlakukan dia seperti layaknya individu pribadi yang benar. Nah, ini kita harus coba pelajari juga tuh. Atau mungkin kita jadi hamba, misalnya kita kerja sambilan begitu ya, jadi pelayan di salah satu coffee shop atau warung kopi. Kita punya bos nih, kita gimana nih hargain dia, hormatin dia. Kalau emang dia belum percaya sama Tuhan, kita tetap kerjakan sesuatu apa yang ditugaskan sama kita, atau kita malas-malesan sebagai hamba. Nanti jadi satu pertimbangan kita juga dalam kehidupan kita ya, dan ini masih ada sekarang walaupun sudah lepas dari konteks perbudakan. Tinggal bagaimana engkau memaknai relasi tuan dan hamba ini seperti apa hari ini. Nah, teman-teman, sebagai summary kita, simpulan ya, di dalam komunitas gereja ataupun persekutuan kita begitu ya, itu harus didasari kasih yang relasional. Ini mutlak, teman-teman. Tanpa ini teman-teman pasti akan membeda-bedakan. Teman-teman akan sulit untuk ditegur, teman-teman akan sulit untuk menegur. Teman-teman nggak mau berelasi satu dengan yang lainnya, dan teman-teman merasa hidup kita udah yang paling benar dan lain sebagainya. Nah, ini susah. Karena kasih itu nggak mungkin nggak relasional, kasih itu akan berelasi dengan yang lainnya. Sehingga ini menjadi dasar nih teman-teman. Ya, kasihlah satu dengan yang lainnya, dan ketika ini mendasari, maka ini menjadi yang utama teman-teman. Ya, entah dia di posisi apa, kita di posisi apa, dia laki-laki atau perempuan, dia usia tua atau muda, dia punya jabatan apa, dia punya status seperti apa, kita harus usahakan kerjakan semua perbedaan itu tetap di dalam sebuah kesatuan jemaat. Nah, konflik boleh ada teman-teman, konflik bisa terjadi, tapi ingat dasarnya kan kasih nih yang relasional. Nah, seharusnya konflik itu tetap berujung kepada kesatuan gereja, makin kuat. Begitu ya, ibarat suami istri ribut tapi nanti udah ketemu jalannya terus nyatu lagi. Nah, gitu ya, sehingga keberagaman itu, keberbedaan di dalam komunitas itu adalah wadah pembentukan kita sama-sama nih. Jadi gereja itu ya memang harus berbeda, nggak bisa sama begitu ya. Nah, jadi tanpa terkecuali orang bisa ditegur, bisa menegur begitu ya, orang melakukan kesalahan dapat kesempatan lagi untuk kembali. Dan gereja atau persekutuan adalah tempat di mana kita itu dibentuk. Ya, jadi ini summary dari apa yang kita sudah renungkan bersama-sama sore hari ini.
Oke, thank you. Sampai di sini.